Seorang abadi tingkat kedua biasa mungkin tidak akan mampu berdiri tegak di bawah tekanan seperti itu, apalagi mengobrol dan tertawa. Namun, Lu Yun tetap tenang dan bahkan ada sedikit sarkasme dalam senyumnya. Bukannya dia sombong, tetapi dia telah mengalami terlalu banyak cobaan hidup dan mati sejak dia datang ke Kekaisaran Pemurnian Darah. Pertarungan dengan Kaisar Dewa Yunmeng dan penaklukan ras alien Yunmeng, pengalaman-pengalaman ini tidak hanya membuat kekuatannya meningkat pesat, tetapi juga membuat peningkatan besar dalam telekinesis, jiwa, dan aturan-aturan surga. Dia telah berhadapan dengan kekuatan suci Kaisar Dewa Yunmeng yang mampu menghancurkan langit dan bumi, dan juga telah menyelami alam spiritual aneh dan tak terduga milik ras alien Yunmeng, bertarung dengan banyak sekali prajurit alien kuat. Dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman itu, tekanan dari 3 Kaisar Dewa di depannya, meskipun kuat, tidaklah tak tertahankan. Terlebih lagi, dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa meskipun ketiga Kaisar Dewa ini kuat, mereka mungkin tidak sebanding dengan Kaisar Dewa Yunmeng jika mereka menghadapinya sendirian. Kaisar Dewa Dunia Manusia, apa yang kau katakan agak menggelikan. Lu Yun berbicara dengan tenang, tetapi kilatan dingin melintas di matanya. Aku menggunakan buah dao suci untuk membeli hidupku. Itu adalah ketulusanku, dan itu juga pengaturan Kaisar Suci Ji Yuan. Sekarang kau bilang aku tidak bisa mempertahankan posisiku sebagai penguasa wilayah Kekaisaran Taichang. Apakah kau meragukan keputusan Kaisar Suci Ji Yuan? Wajah Kaisar Dewa Dunia Manusia muram. Ia tak menyangka Lu Yun begitu tajam lidahnya dan sama sekali tak takut dengan tekanan mereka. Lu Yun, kau terlalu sombong. Kau pikir kami tak berani menyentuhmu hanya karena Kaisar Suci Ji Yuan mendukungmu. Kukatakan saja, hubungan kami dengan aliansi Istana Dao jauh lebih dalam dari yang kau bayangkan. Selama kami bergabung untuk mendakwamu, kau tetap harus turun dari tahta penguasa wilayah Kekaisaran Taichang. Kita juga butuh buah dao suci, banyak buah dao suci. Kaisar Dewa Dunia Manusia berkata dengan rakus, sebelumnya kami meremehkanmu, mengira peringatan sederhana akan memaksamu menyerahkan lebih banyak buah jalan suci. Tapi kau, di sisi lain, bahkan tidak datang berkunjung. Hal ini membuat kami sangat marah, jadi kami memanggilmu hari ini khusus untuk memberi peringatan. Mendengar ini, Lu Yun menepuk dadanya dengan panik. Oh, 3 senior, kalian benar-benar membuatku takut setengah mati. Awalnya aku ingin datang menemui kalian, tapi aku harus pergi keluar untuk sesuatu. Jadi, aku bergegas ke sini begitu aku kembali. Oh, dan aku membawa seorang teman, dan aku ingin memperkenalkannya kepada kalian 3 senior. Teman apa? Kaisar Dewa Tianchan sedikit mengernyit, dan secerca keraguan melintas di matanya. Keluarlah, Menger. Lu Yun tersenyum tipis dan berbicara ke arah pintu masuk istana. Begitu dia selesai berbicara, sesosok anggun muncul di gerbang istana. Orang yang datang mengenakan gaun panjang putih, penampilannya tak tertandingi dan temperamennya luar biasa, bagaikan peri dari surga ke-9 yang turun ke bumi. Dialah Kaisar Dewa Yunmeng. Saat melihat Kaisar Ilahi Yunmeng, ekspresi Kaisar Wei Fang tiba-tiba berubah, matanya dipenuhi ketakutan. Dia bahkan tidak menyadari keberadaan Kaisar Ilahi Yunmeng sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Kaisar Dewa Yunmeng setidaknya berada pada tingkat keabadian keempat. Dia benar-benar membawa eksistensi yang mengerikan ke alam ilahi pemurnian darah. Ekspresi ketiga Kaisar Dewa juga menjadi serius. Mereka mengenali identitas Kaisar Dewa Yunmeng sekilas, dan alarm peringatan segera berbunyi di hati mereka. Kaisar Ilahi Yunmeng, kenapa kau ada di sini? Wajah Kaisar Dewa Dunia Manusia tampak muram, dan nadanya penuh kewaspadaan dan pertanyaan. Kedatangan Kaisar Ilahi Yunmeng bagai menjatuhkan batu besar ke danau yang tenang, yang seketika menimbulkan ribuan ombak. Rasa jijik dan arogansi di wajah ketiga Kaisar Dewa lenyap sepenuhnya, digantikan oleh kesungguhan dan kewaspadaan. Senyum nakal tersungging di sudut bibir Kaisar Dewa Yunmeng, lalu ia mengangguk pelan ke arah ketiga Kaisar Dewa itu. Hei, bukankah mereka teman-teman lamaku Tianchan, Dick, dan Ren Huan? Lama tak berjumpa, apa kabar? Ketiga Kaisar Dewa Tianchan memasang ekspresi muram di wajah mereka. Mereka tentu teringat Kaisar Dewa Yunmeng, sosok yang mencapai keabadian melalui aturan mimpi, dan ia telah meninggalkan kesan yang mendalam pada mereka. Kala itu, mereka bertiga bergandengan tangan, mengira bisa dengan mudah menekan Kaisar Dewa Yunmeng, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka malah tertipu oleh formasi kekacauan alam semesta tak terbatas seperti mimpi, yang aneh dan tak terduga milik Kaisar Dewa Yunmeng, dan akhirnya mundur dengan malu. Kini setelah mereka bertemu lagi dengan Kaisar Ilahi Yunmeng, meski kekuatan mereka bertiga sudah meningkat pesat, mereka tetap tidak dapat menahan rasa sedikit takut saat menghadapi penguasa mimpi ini. Terutama ketika mereka melihat senyum jenaka di mata Kaisar Dewa Yunmeng, mereka bertiga merasa gelisah. Yunmeng, apa yang kamu lakukan di sini? Kaisar Dewa Dunia Manusia bertanya dengan suara berat, dengan nada ketakutan yang tak tersamarkan. Kaisar Ilahi Yunmeng mengabaikan pertanyaan Kaisar Ilahi Ren Huan dan menoleh menatap Lu Yun, matanya dipenuhi kelembutan dan senyuman. Guru, begini, sudah kubilang ketiga sahabat lama ini pasti akan sangat terkejut melihatku. Pemilik, mendengar ini, ketiga Kaisar Dewa tersambar petir dan mata mereka nyaris keluar dari kepala. Kaisar Ilahi Yunmeng yang bermartabat benar-benar memanggil bocah nakal ini dengan sebutan, Tuan. Ini hanyalah khayalan, Yunmeng, kamu omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kaisar Ilahi Tianchan bertanya dengan tak percaya, kau memanggilnya Tuan. Kau adalah Kaisar Ilahi Yunmeng yang bermartabat, bagaimana mungkin kau?
Kaisar Ilahi Yunmeng melirik Kaisar Ilahi Tianchan dan berkata dengan tenang, "Kenapa? Aku memanggilmu guru, apakah Kaisar Ilahi Tianchan keberatan?" Kaisar Dewa Tianchan tiba-tiba terdiam. Tentu saja dia keberatan, dan keberatannya sangat besar. Namun dia tidak berani mengatakannya, juga tidak berani bertanya, karena dia melihat secerca niat membunuh yang dingin di mata Kaisar Dewa Yunmeng. Wajah Kaisar Dewa Dik muram, dia menyadari segala sesuatunya menjadi rumit. Dengan kekuatan Kaisar Dewa Yunmeng, bahkan jika mereka bertiga bergabung, mereka mungkin tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Sekarang Kaisar Dewa Yunmeng telah menjadi pengikut anak ini, yang berarti mungkin ada keberadaan yang lebih mengerikan tersembunyi di balik anak ini. Yunmeng, kamu benar-benar mengikuti anak ini. Kaisar Dewa Dunia Manusia menunjuk ke arah Lu Yun dan bertanya dengan suara gemetar, "Lalu kau, bagaimana dengan rakyatmu?" Kaisar Ilahi Yunmeng tersenyum tipis dan berkata, "Rakyatku tentu saja mengikuti tuanku. Sekarang, seluruh klan telah bermigrasi ke wilayah Kekaisaran Taichang. Mulai sekarang, kami, ras alien Yunmeng, akan melayani Lu Yun sebagai tuan kami." Mendengar ini, ketiga Kaisar Dewa benar-benar tercengang. Mereka tidak pernah menduga segala sesuatunya akan berkembang sampai titik ini. Lu Yun memandangi ekspresi takjub ketiga Kaisar Dewa dan diam-diam tertawa dalam hati, tetapi di permukaan ia tetap tenang. Ia tersenyum dan bertanya, "Tiga senior, apakah agak mendadak bagiku untuk membawa seorang teman mengunjungi kalian?" Kaisar Ilahi Tian Ken tersadar dan segera memaksakan senyum, berkata, "Ini tidak mendadak, ini tidak mendadak." "Bagaimana mungkin mendadak? Kaisar Ilahi Yunmeng adalah teman lama kita. Kita sangat senang dia datang ke alam ilahi pemurnian darah kita. Bagaimana mungkin mendadak?" Sambil berbicara, Kaisar Dewa Tianchan segera memerintahkan orang-orang untuk membawa tahta, dan mempersembahkan kepada mereka anggur dewa dan buah peri yang sangat berharga, sambil menghibur Lu Yun dan Kaisar Dewa Yunmeng. Lu Yun tidak sopan dan duduk berdampingan dengan Kaisar Dewa Yunmeng. Sambil mencicipi anggur dewa dan buah peri, ia mengobrol dengan ketiga Kaisar Dewa. Setelah mengobrol sebentar, Lu Yun tiba-tiba bertanya, "Ngomong-ngomong, ketiga senior, aku ingin tahu ada apa kalian memanggilku hari ini." Mendengar ini, senyum di wajah Kaisar Ilahi Tianchan membeku, dan ia berkata dengan canggung, "Ini bukan masalah serius. Aku hanya ingin bertemu dengan penguasa wilayah Lu Yun." "Sebelumnya, kata-katamu tadi hanya candaan. Penguasa wilayah Lu Yun, tolong jangan dimasukkan ke hati." Lu Yun meletakkan gelas anggur di tangannya, senyum tersungging di bibirnya, tetapi nadanya serius, "Saya sangat berterima kasih atas keramahan ketiga senior. Namun, saya datang ke sini hari ini, bukan hanya untuk berkunjung, tetapi juga untuk meminta bantuan." Ketiga Tianchan Shendi awalnya berencana untuk mengendalikan Lu Yun terlebih dahulu, mengekstrak beberapa rahasia buah dao suci, dan kemudian membuat beberapa permintaan kecil. Mereka tidak menyangka Lu Yun akan bersikap begitu terus terang, yang membuat mereka lengah. Kaisar Ilahi Dik terbatuk kering dan berkata dengan senyum terpaksa, "Tuan Domain Lu Yun, silakan minta apa saja. Selama domain ilahi pemurnian darahku mampu melakukannya, aku tidak akan pernah menolak." Lu Yun melirik mereka bertiga sambil tersenyum tipis. Bagaimana mungkin dia tidak melihat pikiran-pikiran kecil ketiga rubah tua ini? Dia berkata dengan tenang, "Aku akan mengurus sendiri masalah buah dao suci, jadi ketiga senior itu tidak perlu khawatir. Maksudku, lupakan saja buah suci itu." Ketiganya tampak membeku, tetapi karena kehadiran Kaisar Ilahi Yunmeng, mereka tidak berani marah. Mata Kaisar Dewa Dunia Manusia berputar dan dia bertanya, "Apa yang ingin diminta oleh Tuan Wilayah Lu Yun?" Tetapi saya diam-diam bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya sedang direncanakan anak ini? Sejujurnya, senjata ajaib penyelamat hidupku, pedang surgawi, kini telah mencapai tahap melewati kesengsaraan senjata suci untuk kedua kalinya. Kesengsaraan senjata suci ini luar biasa dahsyatnya. Aku ingin meminjam tanah suci kultivasi ketiga senior untuk perlindungan. Nada bicara Lu Yun tulus. Kesengsaraan senjata suci kedua. Mereka bertiga terkejut ketika mendengar hal itu. Mereka semua tahu betapa dahsyatnya kesengsaraan prajurit suci. Kesengsaraan prajurit suci pertama sebanding dengan serangan Kaisar Ilahi. Seberapa dahsyatkah kekuatan kesengsaraan prajurit suci kedua ini? Kaisar Dewa Tian Ken tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Tuan Lu Yun, dari mana asal senjata ajaib penentu kehidupan Anda? Bagaimana mungkin senjata itu mampu bertahan dari dua kesengsaraan senjata suci?" Ada nada iri dalam suaranya yang tidak bisa disembunyikan. Lu Yun berpura-pura tersenyum misterius dan berkata, "Ini adalah rahasia surga dan tidak boleh diungkapkan. Namun, aku bisa memberitahu kalian bertiga, para senior, bahwa kekuatan kesengsaraan senjata suci kedua ini mungkin tidak kalah dari kekuatan penuh seorang Kaisar Ilahi tingkat atas." Ketiga Kaisar Dewa terkesiap. Kaisar Dewa tertinggi menyerang dengan seluruh kekuatannya. Anak ini benar-benar memiliki senjata ajaib. Tatapan yang mereka berikan kepada Lu Yun tiba-tiba dipenuhi dengan emosi yang kompleks, termasuk keterkejutan, iri hati, dan ketakutan yang mendalam. Lu Yun menjelaskan, senjata ajaib penentu kehidupan junior ini memiliki potensi yang sangat besar, tetapi juga telah menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang telah mencapai batasnya. Dalam kesengsaraan senjata suci kedua ini, hanya keberhasilan yang diizinkan, bukan kegagalan. Oleh karena itu, junior ini tidak punya pilihan selain tanpa malu-malu datang kepada ketiga senior untuk meminta bantuan. Dia berhenti sejenak,
Lalu melanjutkan, sebelumnya aku tidak pernah mengungkapkan bahwa aku bisa terus mengatasi kesengsaraan prajurit suci karena aku kekurangan kekuatan dan pengaruh. Sekarang, aku tidak takut dengan ancaman apapun. Soal musuh, hehe, kekuatan eksternal seperti alam iblis abis adalah musuh sejati alam kekaisaran Taichanku. Sikap jujur Lu Yun membuat ketiga kaisar dewa merasa sedikit lebih tenang. Lu Yun menambahkan, saya akui bahwa saya juga memiliki motif egois dalam meminta bantuan ketiga senior ini. Lagi pula, jika saya mendapat dukungan dari ketiga kaisar ilahi ini, saya akan memiliki peluang lebih baik untuk mengatasi kesengsaraan ini. Ketiga kaisar dewa sangat tidak senang dengan permintaan Lu Yun. Meskipun mereka dapat membantu mempertahankan benteng, mereka tidak dapat secara langsung melawan kesengsaraan prajurit suci, jika tidak maka itu akan mendatangkan kesengsaraan surgawi yang lebih dahsyat. Terlebih lagi, kesengsaraan senjata suci sangatlah kuat dan pasti akan menyebabkan kerusakan pada tempat-tempat suci praktik mereka tanpa memperoleh manfaat apapun. Namun jika mereka tidak setuju, mereka takut Lu Yun akan dendam dan mempersulit mereka di kemudian hari. Mereka bertiga berada dalam dilema. Kaisar Ilahi Dik merenung sejenak dan berkata, Tuan Lu Yun, permintaan Anda menempatkan kami dalam posisi yang sulit. Anda sangat menyadari kekuatan kesengsaraan senjata suci. Kami. Lu Yun tentu saja memahami kekhawatiran mereka. Tanpa menunggu Kaisar Ilahi Dik selesai berbicara, ia berkata, saya mengerti kesulitan yang dihadapi ketiga senior. Bagaimana kalau begini, saya bersedia memberi kalian 300 buah dao suci sebagai kompensasi. 300. Mata ketiga kaisar dewa tiba-tiba berbinar. 100 buah dao suci juga merupakan kekayaan besar bagi mereka. Kaisar dewa dunia manusia menggosok-gosokkan kedua tangannya, senyum tersungging di wajahnya. Tuan Lu Yun sungguh murah hati. Kalau begitu, wajar saja kalau kami harus menerima tawaranmu. Dua kaisar dewa lainnya juga mengangguk setuju, dan sikap mereka langsung menjadi positif. Mereka segera mengatur tempat yang cocok bagi Lu Yun untuk mengatasi kesengsaraan, dan secara pribadi memimpin jalan, dengan penuh perhatian. Tempat seseorang melewati kesengsaraan terletak di area inti alam pemurnian darah ilahi, dengan energi spiritual yang kaya dan medan terbuka. Setelah Lu Yun tiba di sini, dia mulai menyiapkan formasi kesengsaraan. Dia memanggil pedang Tianxing, dan cahaya pedang yang menyilaukan melesat ke langit, memancarkan tekanan yang mendebarkan. Pada saat yang sama, Kaisar Dewa Yunmeng juga mulai mengambil tindakan. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan rune misterius beterbangan keluar, terjalin di udara membentuk formasi besar. Meskipun formasi ini hanya versi sederhana dari formasi kekacauan alam semesta tak terbatas yang melamun, formasi ini cukup untuk menahan sebagian kekuatan kesengsaraan prajurit suci. Selain itu, Lu Yun juga melepaskan 3 boneka penjaga dengan aura kuat untuk menjaga pedang Tianxing. Boneka-boneka ini dibuat dengan sangat teliti olehnya dan memiliki kekuatan yang sebanding dengan kekuatan seorang kaisar ilahi pada tahap awal. Ketika ketiga kaisar dewa melihat pemandangan ini, mereka diam-diam merasa beruntung karena tidak menjadi musuh Lu Yun. Mereka menyadari bahwa jika mereka melawan Lu Yun, mereka mungkin akan berakhir seperti Kaisar Ilahi Yunmeng dan menjadi pengikutnya. Pada saat yang sama, mereka juga memiliki pandangan baru tentang pilihan Kaisar Dewa Yunmeng. Mata Kaisar Dewa Tianchan hampir keluar dari kepalanya saat dia menatap ketiga boneka itu dengan aura yang menakutkan. Dia diam-diam mengirim pesan kepada dua Kaisar Dewa, Dik dan Ren Huan, lihatlah ketiga benda itu, apakah mereka tampak seperti penjaga alam semesta Chengsu? Kurasa orang ini berasal dari istana Zhengxuan. Mendengar ini, Kaisar Dewa Dik dan Kaisar Dewa Ren Huan juga terkejut. Setelah pengamatan yang saksama, mereka menemukan bahwa ketiga boneka ini sangat mirip dengan penjaga legendaris alam semesta Chengsu baik dalam aura maupun penampilan. Kelihatannya memang begitu. Siapa anak ini? Dia benar-benar bisa mendapatkan harta karun seperti itu dari istana Zhengxuan. Kaisar Dewa Dik tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat, nadanya penuh dengan rasa iri dan cemburu. Kaisar Dewa Dunia Manusia juga menunjukkan ekspresi penyesalan di wajahnya, sayang sekali. Ini bahan yang sangat bagus untuk inkarnasi eksternal. Jika kita bisa mendapatkannya, kekuatan kita setidaknya akan berlipat ganda, dan kita bahkan bisa melawan Kaisar Suci 5 alam. Sayangnya, hanya Master Dao yang bisa memasuki istana Zhengxuan, jadi kita tidak punya peluang. Kaisar Dewa Sisa Surgawi menarik napas dalam-dalam, bersyukur karena ia telah mengubah sikapnya terhadap Lu Yun tepat waktu. Untungnya, kita tidak sampai melukai wajah kita sendiri dengan bocah ini, kalau tidak, akibatnya akan fatal. Mulai sekarang, kita harus memperlakukannya setidaknya setara dengan kita, atau bahkan lebih tinggi. Meskipun Kaisar Dewa Dik dan Kaisar Dewa Ren Huan secara naluriah sedikit tidak puas, mereka hanya bisa mengangguk dalam diam ketika memikirkan kekuatan dan cara yang ditunjukkan oleh Lu Yun. Adapun Kaisar Dewa Yunmeng, ekspresinya acuh tak acuh. Menurut pendapatnya, Lu Yun adalah calon Santo Tao tertinggi, dan dia dapat memahami betapapun luar biasanya hal-hal yang terjadi padanya. Kekuatan tempur Lu Yun saat ini seharusnya sudah mencapai tingkat keempat alam abadi. Meskipun belum mencapai tingkat tertinggi, ia memiliki banyak metode. Ditambah dengan ketiga boneka pelindung ini, peluangnya untuk selamat dari kesengsaraan prajurit suci sangat tinggi. Kaisar Ilahi Yunmeng berpikir dalam hati. Setelah semuanya siap, Lu Yun menarik napas dalam-dalam dan membuka segel senjata suci kesengsaraan pada pedang Tianxing. Gemuruh. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah warna, angin dan awan berhembus kencang.
Petir yang mengerikan menyambar dari langit, seakan-akan hendak membelah seluruh dunia menjadi dua. Bencana senjata suci tingkat keempat. Kekuatannya sebanding dengan serangan kekuatan penuh dari Kaisar Dewa Abadi tingkat puncak dari alam keempat. Wilayah seluas miliaran mil diselimuti oleh kekuatan mengerikan dari kesengsaraan prajurit suci, dan kekosongan itu sepenuhnya terhalang. Ketiga Kaisar Ilahi Tianchan memiliki ekspresi serius di wajah mereka, dan mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengaktifkan formasi untuk melindungi tempat suci kultivasi di alam ilahi pemurnian darah dan mencegah kekuatan kesengsaraan prajurit suci bocor keluar. Lu Yun tampak tenang saat mengaktifkan pedang Tianxing, terus-menerus menyuntikkan kekuatan pedangnya sendiri, terutama kekuatan pencegat pedang, ke dalamnya. Berdengung, pedang Tianxing mengeluarkan suara nyaring dan mengeluarkan cahaya pedang yang cemerlang, merobek celah pada kesengsaraan senjata suci dan melahap serta mengubah energi kesengsaraan senjata suci dengan liar. Namun, kekuatan tingkat keempat dari kesengsaraan senjata suci terlalu mengerikan, dan bahkan pedang Tianxing pun hampir tidak dapat menahannya. Satu demi satu, petir yang mengerikan, bagaikan hukuman dewa yang menghancurkan dunia, terus-menerus membombardir pedang Tianxing. Seperti yang diharapkan dari level keempat kesengsaraan senjata suci, ini sungguh hebat. Lu Yun mendesah dalam hati, tetapi dia tidak panik sama sekali. Pedang Tianxing telah melahap harta karun alam yang tak terhitung jumlahnya, dan kualitasnya telah meningkat pesat, cukup untuk menahan serangan kesengsaraan senjata suci. Selain itu, Lu Yun juga akan mengambil tindakan pada waktu yang tepat untuk membantu pedang Tianxing menahan serangan Seng Bingji. Seiring berjalannya waktu, kekuatan senjata suci kesengsaraan perlahan-lahan melemah. Pedang Tianxing, di sisi lain, menjadi lebih kuat setelah dibaptis oleh kesengsaraan senjata suci, dan ketajaman yang mendebarkan terpancar dari badan pedang. Akhirnya, petir terakhir jatuh, dan kesengsaraan prajurit suci pun sirna sepenuhnya. Berdengung, pedang Tianxing mengeluarkan suara riang, dan badan pedang bersinar dengan cahaya warna-warni, memancarkan tekanan mengerikan dari senjata suci tertinggi tingkat menengah. Pada saat yang sama, tubuh pedang abadi Lu Yun semakin meningkat dan menjadi lebih kuat. Selamat kepada Master Wilayah Lu Yun karena berhasil melewati level keempat kesengsaraan senjata suci. Kaisar Ilahi Yunmeng adalah orang pertama yang maju untuk memberi selamat, wajahnya penuh kegembiraan. Pedang Tianxing berdengung, dan cahaya terang mengalir di badan pedang, seperti naga yang sedang tertidur, siap lepas landas kapan saja. Lu Yun memegang pedang yang telah dipromosikan menjadi senjata suci tertinggi tingkat menengah, dan rasa bangga muncul dalam hatinya. Lu Yun akan selalu mengingat kebaikan para senior dalam melindungi Dharma. Lu Yun membungkuk kepada ketiga Kaisar Ilahi Tianchan dan berkata, beberapa buah dao suci tidak cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. Bagaimana kalau begini, aku akan menggunakan kekuatan pedang terpaduku yang hebat untuk bertarung dengan ketiga senior ini. Mendengar ini, ketiga Tianchan Shendi tampak sedikit aneh. Anak ini, setelah melalui kesengsaraan seorang prajurit suci, menjadi lebih sombong. Beraninya dia menantang tiga Kaisar Dewa Abadi dari alam keempat. Kaisar Ilahi Dik mendengus dingin, "Nak, apa kau sudah gila? Kau pikir kau bisa melawan kami?" Kaisar Dewa Dunia Manusia juga menggema, "Benar sekali, jika kita bertiga bergabung, kita bisa menghancurkanmu sampai mati hanya dengan satu jari." Lu Yun tidak terganggu, tetapi hanya tersenyum tipis, "Tiga senior, jangan khawatir, kemampuan pedang terpadu hebat yang kubicarakan bukanlah kemampuan pedang biasa, tapi..." Ia sengaja berhenti sejenak, membangkitkan selera makan ketiganya. Itu adalah ilmu pedang yang bisa digunakan untuk menahan lawan yang berbeda dengan cara yang berbeda. Mendengar kata-kata, metode pengekangan, Tianchan Shendi dan dua orang lainnya langsung tertarik. Mereka sebelumnya telah bertukar beberapa pengalaman kultivasi dengan Lu Yun dan mengetahui bahwa anak laki-laki ini memiliki pencapaian luar biasa dalam ilmu pedang. Jika mereka benar-benar dapat mempelajari beberapa metode pengendalian, itu akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan mereka. Kaisar Ilahi Tianken mengelus dagunya, matanya berbinar, "Wah, serius, ya. Kalau bohong, kamu tahu akibatnya." Lu Yun tersenyum percaya diri, "Beraninya aku, seorang junior, menipu tiga senior. Ini hanya pertandingan tanding, jadi kita bisa berhenti di saat yang tepat. Tidak perlu serius." "Haha, hebat, aku ingin melihat apa yang begitu misterius dari ilmu pedang terpadumu yang hebat." Kaisar Dewa Tianchan tertawa terbahak-bahak dan memimpin pertempuran. Kaisar Dewa Dik dan Kaisar Dewa Renhuan saling memandang dan mengangguk setuju. Kaisar Dewa Yunmeng menyaksikan dengan tenang dari samping, dengan sedikit ekspresi geli di matanya. Dia sangat mengenal karakter Lu Yun. Meskipun anak ini tampak sombong, sebenarnya dia sangat bijaksana dan tidak akan pernah melakukan apapun tanpa keyakinan. "Mari kita mulai," Lu Yun berkata dengan ringan. Begitu kata-kata itu terucap, mereka berempat mulai berkelahi. Menghadapi tiga lawan dengan tingkat kultivasi tinggi, Lu Yun tidak berani ceroboh sama sekali. Dia mula-mula bertukar beberapa gerakan secara tentatif dengan mereka bertiga, mencari tahu pola serangan mereka, dan kemudian mengaktifkan seni pedang terpadu agung untuk menggunakan metode penahanan yang bersesuaian terhadap metode berbeda dari ketiganya. Serangan Kaisar Dewa Tianchan begitu dahsyat dan ganas, sehingga Lu Yun menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan dan menggagalkan serangannya dengan energi pedang yang tak ada habisnya. Serangan Kaisar Dewa Dik begitu aneh dan tak terduga, sehingga Lu Yun menggunakan ketenangan untuk mengatasi gerakan dan memblokir semua rute pelariannya dengan gerakan pedang yang jitu. Serangan Kaisar Dewa Renhuan seberat gunung, sehingga Lu Yun menggunakan kecepatan untuk mengalahkan kelambatan dan menerobos pertahanannya dengan kecepatan kilat.
Menarik, sekilas keterkejutan terpancar di mata Kaisar Dewa Tianchan. Pencapaian anak ini dalam ilmu pedang ternyata lebih dalam dari yang ia bayangkan. Teknik pedang terpadu yang hebat ini memang layak dengan reputasinya. Kaisar Dewa Dik harus mengakui bahwa ilmu pedang Lu Yun memang unik. Sepertinya kita semua meremehkannya. Kaisar Dewa Dunia Manusia berpikir dalam hati. Setelah Lu Yun bertukar lusinan jurus dengan ketiga pria itu, dia perlahan-lahan memperoleh keunggulan. Dia menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya. Pedang Wu Liang, dengan teriakan pelan, pedang Tianxing di tangan Lu Yun memancarkan cahaya cemerlang. 3.000 pedang surga menyatu sempurna saat itu, berubah menjadi cahaya pedang yang menembus langit dan bumi, membawa kekuatan penghancur dunia, dan menebas ke arah ketiga orang itu. Kekuatan pedang ini sebanding dengan puncak tingkat keabadian keempat. Ekspresi Tianchan Sandy dan dua lainnya berubah drastis. Mereka tidak menyangka Lu Yun ternyata menyembunyikan jurus mematikan sekuat itu. Tidak bagus, ketiganya tidak berani menunda dan menggunakan jurus mematikan terkuat mereka untuk menghantam pedang Lu Yun. Gemuruh, fluktuasi energi yang mengerikan melanda, dan kekosongan dalam radius miliaran mil berguncang hebat, seolah-olah akan runtuh. Kaisar Dewa Yunmeng menyaksikan dari samping dengan ngeri. Ia tidak menyangka kekuatan Lu Yun akan meningkat begitu cepat. Anak ini monster, Kaisar Dewa Yunmeng mendesah dalam hati, matanya dipenuhi dengan fanatisme. Ia menjadi lebih teguh dalam pilihannya. Mengikuti Lu Yun adalah keputusan terbaik yang pernah ia buat dalam hidupnya. Akibat ledakan itu berangsur-angsur menghilang dan 4 sosok muncul. Wajah Lu Yun sedikit pucat, tetapi napasnya masih stabil. Ketiga Tianchan Sandy terengah-engah, jelas kelelahan. Teman kecil Lu Yun, kekuatanmu benar-benar membuka mata kami. Kaisar Dewa Tianchan mendesah, nadanya penuh kekaguman. Lu Yun tersenyum tipis, terima kasih 3 senior atas pujiannya. Saya hanya beruntung. Beruntung, berhenti berpura-pura, nak. Kaisar Ilahi Dik berkata dengan sedih, kekuatanmu sudah sebanding dengan seorang dewa tingkat puncak di alam keempat. Lu Yun tidak menjelaskan, tetapi hanya membungkuk dan berkata, 3 senior, aku telah mendapatkan banyak hal dari kesengsaraan senjata suci ini. Aku perlu mundur sejenak untuk memonsolidasikan kultivasiku. Aku permisi dulu. Setelah mengatakan itu, Lu Yun berbalik dan pergi, sosoknya dengan cepat menghilang di langit. Tianchan Sandy dan 2 orang lainnya melihat ke arah Lu Yun pergi dan tetap diam untuk waktu yang lama. Anak ini benar-benar monster. Setelah waktu yang lama, Kaisar Dewa Tianchan menghela napas. Kaisar Dewa Dik dan Kaisar Dewa Renhuan mengangguk setuju. Mereka tiba-tiba menyadari betapa bodohnya upaya mereka sebelumnya untuk mengendalikan Lu Yun dan memeras buah dao suci. Kaisar Ilahi Tianken melihat ke arah Lu Yun menghilang dan meludah, bocah ini licin seperti ikan loah. Kaisar Ilahi Dik memasang wajah muram, sebelumnya, aku berpikir untuk mendapatkan buah dao suci darinya, tetapi sekarang tampaknya kita terlalu banyak berpikir. Namun, Kaisar Dewa Dunia Manusia bersikap santai dan tertawa terbahak-bahak, baiklah, jangan terlalu iri. Dia mendapatkan buah dao suci dengan kemampuannya sendiri, jadi mengapa dia harus memberikannya secara cuma-cuma? Lagi pula, kekuatan anak ini telah meningkat pesat, dan mungkin kita bisa mendapatkan lebih banyak manfaat darinya di masa depan. Mata Kaisar Ilahi Tianken berputar. Oh benar, pelelangan buah dao suci akan segera dimulai. Kita harus bersiap dengan baik. Anak ini pasti punya banyak buah dao suci, dan permintaannya sangat tinggi. Lelang ini mungkin kesempatan terakhir kita. Kaisar Ilahi Dik mengangguk setuju. Benar, lelang ini awalnya diadakan di wilayah Kekaisaran Langhuan. Kudengar karena orang ini menjadi penguasa wilayah Kekaisaran Taichang, gadis Langhuan itu memindahkan pelelangan ke wilayah Kekaisaran Taichang. Cek-cek, reputasi wilayah Kekaisaran Taichang akan segera mencapai level baru. Kaisar Dewa Dunia Manusia menghela napas, dulu kita bisa memegang kendali di wilayah Kekaisaran Taichang, tapi sekarang tidak lagi. Namun, menjalin hubungan baik dengan bocah ini selalu merupakan ide bagus. Mereka bertiga telah membuat rencana, dan masing-masing pergi untuk mempersiapkan pelelangan buah dao suci. Setelah Lu Yun meninggalkan ketiga Kaisar Dewa, dia langsung kembali ke wilayah Kekaisaran Taichang. Dia berencana membawa Sang Shaoxian dan Si Potian untuk menyelesaikan masalah antara suku Yin Sang Kuno dan suku Alien Lava. Sebelumnya dia sempat khawatir karena kekuatannya yang kurang, tetapi sekarang kekuatannya telah meroket, ditambah dengan keberhasilannya menaklukkan klan Ilahi Yunmeng, kedua klan ini bukan lagi masalah besar baginya. Kekuatan ras alien lava rata-rata, dan yang terkuat hanyalah Kaisar Dewa Abadi di alam pertama, dan tidak dapat menimbulkan gelombang besar. Adapun klan Sang Kuno, meskipun mereka memiliki kemampuan bisnis khusus, mereka juga menghadapi banyak masalah. Beberapa kekuatan yang tidak kuat maupun lemah selalu menginginkan kekayaan mereka, tetapi para penguasa puncak yang sesungguhnya hanya memandang rendah mereka. Lagi pula, bagi orang-orang kuat itu, jika mereka menginginkan harta, mereka tinggal merebutnya saja. Buat apa repot-repot berdagang dengan pedagang? Lu Yun punya rencana, ia ingin melihat kejutan apa yang bisa diberikan kedua suku ini padanya. Setelah kembali ke wilayah Kekaisaran Taichang, Lu Yun melihat sekilas Liu Xuanji dan Yu Yini. Keduanya berdiri bersama bagaikan dua bunga teratai yang mekar bersama, murni dan anggun. Xuanji, cantik, Lu Yun gembira dan cepat melangkah maju, memeluk mereka berdua dalam tangannya. Lu Yun, kamu akhirnya kembali. Liu Xuanji dan Yu Yini memeluk Lu Yun erat-erat, mata mereka penuh kelembutan dan cinta.
Selama masa perpisahan, mereka selalu merindukan Lu Yun. Kini setelah mereka akhirnya bersatu kembali, kebahagiaan di hati mereka tak terlukiskan. Di samping, Yun Ying menggendong putrinya Chen Nuo dan menyaksikan pemandangan itu dengan tenang. Chen Nuo telah pulih sepenuhnya, dan garis keturunan tertingginya telah disegel dan dilindungi, jadi dia tidak akan lepas kendali seperti sebelumnya. Yun Ying tahu bahwa Lu Yun memiliki rekan Tao lainnya, tetapi dia tidak peduli. Awalnya dia mendekati Lu Yun untuk meminjam kekuatan garis keturunannya untuk meningkatkan kultivasinya, tetapi kemudian, dia benar-benar jatuh cinta pada pria ini. Ia melahirkan putri Lu Yun, Chen Nuo, dan kultivasinya sendiri juga mencapai tingkat seorang guru Tao yang menantang surga. Di antara semua rekan Tao Lu Yun, dialah yang terkuat. Di matanya, para wanita itu terlalu lemah. Hanya dia dan Chen Nuo yang bisa benar-benar mengendalikan klan ilahi Yunmeng. Visi Yunying jauh lebih besar daripada wanita lain. Dia mengerti bahwa daripada cemburu, akan lebih baik mengambil inisiatif untuk membangun hubungan baik dengan wanita di sekitar Lu Yun. Lagi pula, mereka yang bisa bertahan bersamanya sampai akhir adalah mereka yang akan mendapat lebih banyak perhatian dari Lu Yun. Tatapan Lu Yun tertuju pada Liu Xuanji sejenak. Dia mengenakan pakaian pedang hitam dan putih, tampak heroik dan gagah berani, dengan energi yin dan yang mengelilinginya, seperti pedang tajam yang siap dihunus. Bahkan Lu Yun merasa sedikit takut dengan aura tajam itu. Seni pedang reinkarnasi yin yang tampaknya telah mencapai tingkatan baru di tangannya. Dalam hal ranah seni pedang saja, ia bahkan melampauinya. Yu ini mengenakan gaun panjang berwarna hijau air, yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang indah. Pesona alam berpadu sempurna dengan temperamennya. Setiap kerutan dahi dan senyumnya memancarkan pesona yang memikat. Xuanji, ilmu pedang yin yang samsara milikmu telah menjadi semakin canggih. Lu Yun berseru kagum. Ia tahu Liu Xuanji sangat berbakat dalam ilmu pedang, tapi ia tak menyangka kemajuannya begitu cepat. Liu Xuanji tersenyum manis, semua ini berkatmu. Jika kau tidak membawaku keluar dari lubang neraka di wilayah Xuantian, aku tidak akan punya kesempatan untuk memasuki istana pedang dinasti ilahi kuno untuk berlatih. Ya, Yu ini juga menimpali, saat pertama kali kami memasuki Sword Mansion, orang-orang tua itu bersikap dingin kepada kami. Jika kalian tidak menyapu bersih ke-12 mansion itu dan menakut-nakuti mereka, kami tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak sumber daya. Lu Yun mengacak-acak rambut kedua gadis itu dan berkata, pencapaianmu hari ini sebagian besar berkat usahamu sendiri. Namun, kamu harus berlatih dengan tekun dan hati-hati di masa depan, dan jangan pernah mengambil risiko dan memaksakan diri untuk mencapai terobosan. Sambil berbicara, Lu Yun mengulurkan tangannya dan menekannya pada punggung Liu Xuanji dan Yu Yini, lalu kekuatan berisi aturan kehidupan yang kaya perlahan-lahan disuntikkan ke dalam tubuh mereka. Ah, kedua perempuan itu mendesah lega dan merasakan arus hangat mengalir di sekujur tubuh mereka. Luka dan penyakit tersembunyi yang tersisa dari latihan mereka selama periode ini pun sembuh dalam sekejap. Apakah ini keajaiban alam abadi? Mata Liu Xuanji penuh dengan keheranan. Rasanya sangat menyenangkan. Yu Yini meringkuk dalam pelukan Lu Yun dan berkata dengan suara merdu, kita juga harus bekerja keras untuk berkultivasi dan berusaha mencapai alam abadi secepat mungkin. Ya, Lu Yun teringat melihat Yun Ying mengobrol dengan gadis-gadis lain tadi. Apa yang kalian bicarakan? Wajah cantik Yu Yini sedikit memerah. Ia melirik Yun Ying dan berbisik, kami meminta nasihat suster Yun Ying tentang cara melahirkan seorang anak. Lu Yun tertegun, lalu menatap Yun Ying. Yun Ying memeluk Chen Nuo dengan senyum lembut di wajahnya. Yun Ying, apa yang kamu katakan pada mereka? Yun Ying tersenyum tipis, saya hanya memberitahu mereka bahwa saya bisa melahirkan Chen Nuo karena saya mempraktikkan jalan ketiadaan, yang dapat mengabaikan batasan-batasan kemacetan garis keturunan sampai batas tertentu. Namun, meskipun begitu, saya butuh waktu lama untuk berhasil hamil. Lalu, bisakah kau membantu Xuanji dan Yini melahirkan seorang anak? Lu Yun bertanya dengan penuh harap. Yun Ying terdiam sejenak, secara teori, itu mungkin, tetapi akan jauh lebih sulit. Aku perlu bergabung dan menggunakan kekuatan surga untuk menghubungkan kalian berdua, mencapai perpaduan sempurna antara daging, darah, jiwa, dan kekuatan surga. Hanya dengan begitu, batasan reproduksi garis keturunan dapat dipatahkan. Liu Xuanji dan Yu Yini saling berpandangan, dan secercah keinginan terpancar di mata mereka. Lu Yun, aku juga ingin melahirkan anak untukmu. Liu Xuanji berkata dengan berani. Saya juga, Yu Yini tidak mau kalah. Lu Yun merasakan kehangatan di hatinya dan memeluk erat kedua gadis itu, baiklah, mari kita bekerja keras bersama. Kata-kata Yun Ying membuat Lu Yun berpikir keras. Pembatasan garis keturunan memang menjadi masalah, tetapi ia yakin akan selalu ada jalan keluarnya. Yun Ying, kalau begitu aku serahkan padamu. Lu Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Yun Ying mengangguk, saya akan melakukan yang terbaik. Liu Xuanji dan Yu Yini memeluk Lu Yun dengan gembira, dengan kebahagiaan bersinar di mata mereka. Setelah mengirim kedua gadis itu pergi, Lu Yun mulai menangani urusan ras alien lava dan klan Yin dan Sang Kuno. Setelah mencapai alam abadi, ia tidak perlu lagi melakukan semuanya sendiri, ia hanya perlu memisahkan sebagian dari tubuh tahunnya. Alam semesta yang kacau itu luas dan tak terbatas, dengan ras yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka, praktisi yang terlatih berfokus pada pengembangan diri dengan tujuan memahami aturan surga, sementara ras alien bawaan lebih mengandalkan warisan darah dan terlahir dengan kekuatan dahsyat.
Ras alien lava adalah ras alien bawaan yang tidak mencolok di antara makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Mereka terlahir dengan kekuatan lava, tetapi juga dibatasi oleh garis keturunan mereka, mengalami kesulitan bereproduksi, dan mudah ditipu dan dieksploitasi oleh ras lain. Saat ini, ras alien lava hanya memiliki satu kaisar Dao abadi dari alam pertama. Di bawah keserakahan kekuatan yang meningkat di daerah sekitarnya, ruang hidup mereka semakin menyempit, dan mereka mungkin menghadapi bencana dahsyat kapan saja. Lu Yun terbagi menjadi dua tubuh Tao, masing-masing membawa Si Potian dan Sang Shaoxian, dan pergi ke tanah leluhur ras alien lava dan klan Yin dan Sang Kuno melalui susunan teleportasi aliansi Istana Tao. Aliansi Istana Dao adalah organisasi aliansi longgar di alam semesta yang kacau, terdiri dari banyak kekuatan. Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban alam semesta dan mendorong pertukaran antar ras. Susunan teleportasi adalah produk ikonik aliansi Istana Dao. Susunan ini dapat melintasi medan bintang yang tak berujung dan mencapai tujuan secara instan. Tanah leluhur ras alien lava terletak di lautan lava dan api. Magma panas bergulung dan menderu, dan udara dipenuhi bau belerang yang menyengat. Pada saat ini, Si Hao, leluhur abadi klan alien lava, menghadapi tiga tamu tak diundang dengan wajah muram. Ketiganya adalah Kaisar Dongchen Dao dari ras alien Donggu, Kaisar Qianyu Dao dari ras alien Qianming, dan pemimpin Sekte Suehu dari Sekte Suehu. Kaisar Dongchen Dao bertubuh tinggi dan kuat, mengenakan baju besi emas, dan memancarkan aura mendominasi. Ia menunjuk lautan lava cair yang bergolak di bawah kakinya dan berkata dengan angkuh, "Si Hao, kau, klan alien lava, telah menduduki Vena ilahi seribu roh ini selama puluhan miliar tahun dan telah menggali cukup banyak batu ilahi seribu roh. Sekarang, saatnya memberikannya kepada kami, klan alien Donggu." Vena ilahi seribu roh adalah sumber kekayaan terpenting bagi ras alien lava. Vena ini berisi sejumlah besar batu ilahi seribu roh, dan di antara batu ilahi seribu roh, ada kemungkinan besar kristal ilahi seribu roh akan lahir. Ini adalah harta karun untuk menyempurnakan senjata kekaisaran abadi terbaik. Kaisar Qianyu kurus, pucat, dan tatapan matanya sinis. Ia mengulangi, "Kaisar Dongchen benar. 1000 Vena spiritual tidak berguna bagimu, klan alien lava. Mengapa tidak memberikannya kepada kami? Kami bahkan bisa mendapatkan beberapa keuntungan sebagai balasannya." Pemimpin Sekte Suehu mengenakan jubah merah darah, wajahnya tersembunyi di balik tudung, dan ekspresinya tak terlihat. Ia hanya menatap dingin, tanpa berkata apa-apa, tetapi memberi orang-orang rasa penindasan yang tak terlihat. Si Hao tertawa terbahak-bahak, "Dongchen, kau benar-benar pelupa. Saat kau lemah, siapa yang melindungimu? Siapa yang menawarkan bantuan saat kau menghadapi kepunahan? Sekarang setelah kau tumbuh lebih kuat, kau malah memunggungi kami dan mencoba merebut kekuasaan kami. Sungguh tercela." Kaisar Dongchen Dao mendengus dingin, "Yang kuat memangsa yang lemah, inilah hukum bertahan hidup di alam semesta yang kacau. Dulu, kami, ras alien Donggu, lemah dan membutuhkan perlindunganmu. Sekarang setelah kami kuat, wajar saja jika kami harus merebut kembali semua yang menjadi milik kami." Kentut, Si Hao meraung marah, "Vena ilahi seribu roh adalah harta karun yang dijaga turun-temurun oleh klan alien lavaku. Bagaimana mungkin kami membiarkan kalian menyentuhnya? Sebelumnya, klan alien lavaku berulang kali mengalah demi menjaga perdamaian, tetapi kalian terus memaksakan diri. Kali ini, aku tidak akan pernah berkompromi lagi." Nada bicara Si Hao berubah dari sabar di awal menjadi tegas. Kekuatan cair itu melonjak di sekelilingnya, seolah-olah akan meletus kapan saja. Kata-kata Yun Ying membuat Lu Yun berpikir keras. Pembatasan garis keturunan memang menjadi masalah, tetapi ia yakin akan selalu ada jalan keluarnya. "Yun Ying, kalau begitu aku serahkan padamu," Lu Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Yun Ying mengangguk, "Saya akan melakukan yang terbaik." Liu Xuanji dan Yu Yini memeluk Lu Yun dengan gembira, dengan kebahagiaan bersinar di mata mereka. Setelah mengirim kedua gadis itu pergi, Lu Yun mulai menangani urusan ras alien lava dan klan Yin dan Sang Kuno. Setelah mencapai alam abadi, ia tidak perlu lagi melakukan semuanya sendiri, ia hanya perlu memisahkan sebagian dari tubuh Taonya. Alam semesta yang kacau itu luas dan tak terbatas, dengan ras yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka, praktisi yang terlatih berfokus pada pengembangan diri dengan tujuan memahami aturan surga, sementara ras alien bawaan lebih mengandalkan warisan darah dan terlahir dengan kekuatan dahsyat. Ras alien lava adalah ras alien bawaan yang tidak mencolok di antara makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Mereka terlahir dengan kekuatan lava, tetapi juga dibatasi oleh garis keturunan mereka, mengalami kesulitan bereproduksi, dan mudah ditipu dan dieksploitasi oleh ras lain. Saat ini, ras alien lava hanya memiliki satu kaisar Dao abadi dari alam pertama. Di bawah keserakahan kekuatan yang meningkat di daerah sekitarnya, ruang hidup mereka semakin menyempit, dan mereka mungkin menghadapi bencana dahsyat kapan saja. Lu Yun terbagi menjadi dua tubuh Tao, masing-masing membawa Si Potian dan Sang Shaoxian, dan pergi ke tanah leluhur ras alien lava dan klan Yin dan Sang Kuno melalui susunan teleportasi aliansi Istana Tao. Aliansi Istana Dao adalah organisasi aliansi longgar di alam semesta yang kacau, terdiri dari banyak kekuatan. Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban alam semesta dan mendorong pertukaran antar ras. Susunan teleportasi adalah produk ikonik aliansi Istana Dao. Susunan ini dapat melintasi medan bintang yang tak berujung dan mencapai tujuan secara instan. Tanah leluhur ras alien lava terletak di lautan lava dan api. Magma panas bergulung dan menderu, dan udara dipenuhi bau belerang yang menyengat. Pada saat ini, Si Hao,
leluhur abadi klan alien lava, menghadapi 3 tamu tak diundang dengan wajah muram. Ketiganya adalah Kaisar Dongchen Dao dari ras alien Donggu, Kaisar Qianyu Dao dari ras alien Qianming, dan pemimpin Sekte Suehu dari Sekte Suehu. Kaisar Dongchen Dao bertubuh tinggi dan kuat, mengenakan baju besi emas, dan memancarkan aura mendominasi. Ia menunjuk lautan lava cair yang bergolak di bawah kakinya dan berkata dengan angkuh, "Si Hao, kau, klan alien lava, telah menduduki Vena ilahi seribu roh ini selama puluhan miliar tahun dan telah menggali cukup banyak batu ilahi seribu roh. Sekarang, saatnya memberikannya kepada kami, klan alien Donggu." Vena ilahi seribu roh adalah sumber kekayaan terpenting bagi ras alien lava. Vena ini berisi sejumlah besar batu ilahi seribu roh, dan di antara batu ilahi seribu roh, ada kemungkinan besar kristal ilahi seribu roh akan lahir. Ini adalah harta karun untuk menyempurnakan senjata kekaisaran abadi terbaik. Kaisar Qianyu kurus, pucat, dan tatapan matanya sinis. Ia mengulangi, "Kaisar Dongchen benar. 1000 Vena spiritual tidak berguna bagimu, klan alien lava. Mengapa tidak memberikannya kepada kami? Kami bahkan bisa mendapatkan beberapa keuntungan sebagai balasannya." Pemimpin Sekte Suehu mengenakan jubah merah darah, wajahnya tersembunyi di balik tudung, dan ekspresinya tak terlihat. Ia hanya menatap dingin, tanpa berkata apa-apa, tetapi memberi orang-orang rasa penindasan yang tak terlihat. Si Hao tertawa terbahak-bahak, "Dongchen, kau benar-benar pelupa. Saat kau lemah, siapa yang melindungimu? Siapa yang menawarkan bantuan saat kau menghadapi kepunahan? Sekarang setelah kau tumbuh lebih kuat, kau malah memunggungi kami dan mencoba merebut kekuasaan kami. Sungguh tercela." Kaisar Dongchen Dao mendengus dingin, yang kuat memangsa yang lemah, inilah hukum bertahan hidup di alam semesta yang kacau. Dulu, kami, ras alien Donggu, lemah dan membutuhkan perlindunganmu. Sekarang setelah kami kuat, wajar saja jika kami harus merebut kembali semua milik kami. Kentut, si Hao meraung marah, Vena ilahi seribu roh adalah harta karun yang telah dijaga turun-temurun oleh klan alien lavaku. Bagaimana mungkin kami membiarkanmu menyentuhnya? Sebelumnya, klan alien lavaku berulang kali mengalah demi menjaga perdamaian, tetapi kau terus memaksakannya. Kali ini, aku tidak akan pernah berkompromi lagi. Nada bicara si Hao berubah dari sabar di awal menjadi tegas. Kekuatan cair itu melonjak di sekelilingnya, seolah-olah akan meletus kapan saja. Sepertinya kita tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Suara si Hao rendah dan serak, seperti lahar yang mengalir jauh di bawah tanah. Sebelum dia selesai berbicara, tubuhnya yang besar tiba-tiba membesar, kulitnya berubah menjadi batu merah, dan magma kemasan mengalir di celah-celahnya. Dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi monster lava setinggi 100 kaki, dan tekanan mengerikannya menyapu seluruh lautan api. Monster lava itu meraung ke langit, dan bintang-bintang di sekitarnya seakan terpanggil. Pancaran energi yang membara jatuh dari langit dan menyambar monster itu. Matanya bagaikan obor saat menatap Dongchen Daodi dan 2 orang lainnya, dan tinju lavanya yang besar menghantam dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Meskipun Dongchen Daodi dan yang lainnya sudah mempersiapkan diri dengan baik, mereka tidak menyangka si Hao akan begitu berkuasa di negerinya. Dengan tergesa-gesa, mereka bertiga bekerja sama untuk mendirikan penghalang pertahanan, namun penghalang itu hancur oleh pukulan monster lava. Ketiganya terlempar mundur bagaikan layang-layang yang talinya putus, darah muncrat dari mulut mereka. "Kamu tidak tahu keterbatasanmu sendiri." Si Hao meraung dan mengayunkan tinjunya lagi, meledakkan ketiga orang itu keluar dari wilayah alien lava. Dongchen Daodi dan 2 orang lainnya berusaha keras untuk menenangkan diri, wajah mereka tampak sangat jelek. "Sialan, orang tua ini kuat sekali." Kaisar Dongchen Dao menutupi dadanya dan mengumpat dengan marah. Wajah Kaisar Qianyu Dao memucat, dan dia berkata dengan sinis, "Sepertinya kita meremehkannya." Pemimpin Sekte Suehu tetap diam, tetapi cahaya berbahaya melintas di matanya. "Si Hao, apa kau pikir kami takut padamu?" Kaisar Dongchen Dao menunjuk ke tanah leluhur klan alien lava dan berteriak dengan arogan, "Atas penghinaan hari ini, klan alien Donggu akan membalasnya 100 kali lipat. Kami bertekad untuk mendapatkan 1000 Vena spiritual ini." "Benar sekali, kalau kau tahu yang terbaik untukmu, serahkan saja 1000 Vena spiritual. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar." Kaisar Qianyu Dao juga mengikuti dan berteriak. Pemimpin Sekte Labu Darah menambahkan dengan muram, "Kau seharusnya tahu apa yang terbaik dari Sekte Labu Darah kami. Jika kau terus melakukan kesalahan, rakyatmu akan menderita rasa sakit yang tak terbayangkan." Ketika si Hao mendengar ini, kilatan kemarahan muncul di matanya. Dia berubah menjadi monster lava raksasa sekali lagi dan meraung, "Dasar penjahat keji. Beraninya kalian mengancam rakyatku. Hari ini, aku akan membuat kalian membayar harganya." Setelah berkata demikian, si Hao pun kembali menyerbu ke arah ketiga lelaki itu, dan kedua belah pihak kembali bertarung. Si Hao memanfaatkan keunggulan kandang dan kekuatan formasi pelindung untuk bertarung 1 lawan 3 dan tidak dirugikan. Tinju lava raksasanya jatuh bagai meteorit, menghantam Dongchen Daodi dan yang lainnya hingga muntah darah. Namun, Dongchen Daodi dan lainnya tidak mudah untuk dihadapi. Ketiganya bergabung, bekerja sama secara diam-diam, dan terus-menerus menyerang kelemahan si Hao. Pertempuran berlangsung selama beberapa jam. Kedua belah pihak kelelahan, tetapi tetap pantang menyerah. Tepat ketika kedua belah pihak berada dalam kebuntuan, 3 aura kuat datang dari kejauhan. "Hahaha, suasananya meriah sekali. Sepertinya kita tiba di waktu yang tepat." Suara kasar bergema di langit dan bumi.
Segera setelah itu, 3 sosok muncul di atas tanah leluhur alien lava. Ketiga orang ini adalah Kaisar Tao Segitiga dari ras alien Segitiga, Master Istana Taoti dari Istana Taoti, dan saudara kembar, Master Tao Anti Surga, dari Bintang Laiwang. Kaisar Tao Segitiga memiliki perawakan kekar, 3 tanduk tajam di kepalanya, dan memancarkan aura kekerasan. Kepala Istana Taoti berpakaian jubah hitam dan berwajah garang, bagai binatang buas yang siap melahap mangsanya. Saudara kembar Laiwang Xing, yang satu berpakaian putih dan yang lainnya berpakaian hitam, begitu terhubung secara spiritual sehingga mereka tampak seolah-olah menjadi satu. Kaisar Segitiga Dao, Master Istana Taoti, apakah Anda di sini untuk ikut bersenang-senang juga? Kaisar Dongchen Dao berkata dengan ekspresi muram. Haha, kesempatan yang bagus sekali, bagaimana mungkin kita bisa ketinggalan? Kaisar Segitiga Dao tertawa dan berkata, kami juga menginginkan sepotong dari 1000 vena spiritual ini. Kepala Istana Taoti menjilat bibirnya dan berkata dengan rakus, kudengar ras alien lava ini menyembunyikan banyak hal baik. Tentu saja kita tidak boleh melewatkannya. Saudara kembar Laiwang Xing tidak mengatakan apa-apa, mereka hanya menatap Si Hao dengan dingin. Si Hao memandang ketiga makhluk abadi tingkat pertama yang baru muncul dan merasakan keputusasaan di hatinya. Dia tahu bahwa dengan kekuatan dirinya dan anggota klannya, mereka tidak sebanding dengan ke-6 orang kuat ini. Alien lava telah jatuh ke dalam situasi putus asa. Tepat ketika Si Hao merasa putus asa, sesosok muncul diam-diam di sampingnya. Tepat ketika Si Hao putus asa, 2 sosok tiba-tiba muncul di sampingnya. Salah satunya bertubuh kekar, memancarkan aura berapi-api. Dia adalah Si Potian dari klan alien lava. Orang satunya lagi berpakaian putih, berwajah tampan dan bertemperamen luar biasa, namanya Lu Yun. Potian, kenapa kamu kembali? Si Hao menatap Si Potian dengan kaget. Secercah harapan melintas di matanya, tetapi segera digantikan oleh keputusasaan yang lebih dalam. Cepat pergi, terlalu berbahaya di sini. Si Potian tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, Ketua, jangan khawatir. Sekarang setelah aku kembali, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti klan alien lava lagi. Perubahan mendadak ini juga menarik perhatian Dongchen Daodi dan lainnya. Hah, ada 2 orang lagi di sini untuk mati. Kaisar Dao Dongchen tertawa menghina dan berkata, seorang Master Dao dari ras alien lava, seorang Master Dao dari He Dao, berani mengarungi air berlumpur ini. Kaisar Qianyu mencibir, kau tidak tahu keterbatasanmu sendiri. Pemimpin Sekte Suehu menatap Lu Yun dengan kilatan nafsu di matanya. Ia menjilat bibirnya dan berkata dengan sinis, anak ini berkulit halus dan berdaging lembut. Jika aku menangkapnya dan melatihnya dengan baik, mungkin dia bisa menjadi kualiku. Di tanah leluhur suku lava, beberapa warga suku lava mengenal Si Potian. Itu Patriark Muda. Patriark Muda telah kembali. Hebat, Patriark Muda pasti bisa menyelamatkan kita. Namun beberapa anggota suku berteriak cemas, Ketua Muda, pergi. Tinggalkan kami sendiri, mereka akan menangkapmu dan mengancam Ketua. Si Potian tidak menggubris teriakan para pengikutnya dan hanya berdiri diam di samping Lu Yun. Matanya mengamati Dongchen Daodi dan yang lainnya, tanpa sedikit pun rasa takut di matanya. Dulunya ia hanya seorang Master Taois bintang 2. Meskipun dianggap sebagai pemimpin di antara generasi muda ras alien lava, ia masih jauh tertinggal dibandingkan para talenta top tersebut. Namun, sejak mengikuti Lu Yun, nasibnya berubah drastis. Setelah Lu Yun menguasai aturan-aturan kehidupan, dia menggunakannya sebagai subjek uji, menggabungkan buah Dao Suci dan aturan-aturan kehidupan untuk terus meningkatkan kualitas dan potensi garis keturunannya. Dalam waktu singkat, Si Potian berhasil menembus batasan garis keturunannya sendiri dan mencapai level seorang master yang menantang surga. Ia bahkan memiliki setengah dari garis keturunan abadi, dan peluangnya untuk menjadi seorang ahli abadi sejati pun meningkat pesat. Selain Si Potian, Sang Shaoxian juga telah membuat kemajuan pesat dengan bantuan Lu Yun dan sekarang menjadi Master Tao bintang 4, tetapi wilayahnya belum cukup stabil. Selama mereka mengikuti Lu Yun, mereka menyaksikan begitu banyak makhluk kuat dan mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Cakrawala mereka telah banyak berubah, dan mereka bukan lagi katak dalam sumur. Menghadapi pengepungan 6 dewa abadi tingkat pertama, Si Potian sama sekali tidak panik, karena dia tahu bahwa kekuatan Lu Yun jauh melampaui imajinasi mereka. Kalian bajingan, beraninya kalian mengincar klan alien lavaku. Nada bicara Si Potian dingin, dengan sedikit nada meremehkan. Ia sama sekali mengabaikan 6 prajurit abadi yang mengepung tanah leluhur alien lava. Sikap ini benar-benar membuat marah pemimpin Sekte Suehu. Bajingan kecil, kau cari mati. Pemimpin Sekte Suehu meraung marah, dan dalam sekejap, dia muncul di depan Si Potian, dan tangan berdarah besar mencengkeram Si Potian dan Lu Yun. Si Hao sangat marah ketika melihat ini dan ingin membantu, tetapi sudah terlambat. Akan tetapi, saat tangan berdarah itu hendak mencengkeram kedua pria itu, Lu Yun tetap tenang dan tidak menunjukkan niat untuk melawan. Si Potian pun sama, seolah-olah dia tidak menganggap serius pemimpin Sekte Suehu sama sekali. Dua orang bodoh yang tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Pemimpin Sekte Suehu mencibir dan mengerahkan kekuatan tangannya, mencoba menghancurkan kedua pria itu. Kamu mencakar aku, suara Lu Yun terdengar samar. Pemimpin Sekte Suehu tertegun sejenak, lalu mengamuk, bajingan kecil, kau akan segera mati, tapi kau masih berani keras kepala. Ya, sudut mulut Lu Yun naik sedikit, memperlihatkan senyuman aneh. Saat berikutnya,
kekuatan mental yang mengerikan meledak dari Lu Yun, langsung menyelimuti pemimpin Sekte Bloodhu. Sebelum pemimpin Sekte Suehu dapat bereaksi, dia merasakan kesadarannya dipenjara oleh kekuatan tak terlihat dan tubuhnya tidak dapat bergerak. Dia membelalakan matanya karena ngeri dan menatap Lu Yun di depannya, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Kamu, siapa kamu? Suara pemimpin Sekte Bunga Darah bergetar dan penuh ketakutan. Lu Yun tidak menjawab, dia hanya tersenyum tipis, dengan kilatan dingin di matanya. Berlututlah, suara dingin terdengar di benak pemimpin Sekte Bloodhu, seperti guntur. Pemimpin Sekte Suehu sama sekali tak berdaya. Kakinya lemas dan ia jatuh berlutut dengan suara plop, seluruh tubuhnya gemetar. Pemilik, dia menundukkan kepalanya dengan hormat, matanya dipenuhi rasa takut dan kagum. Pemimpin Sekte Suehu merangkak di tanah, gemetar seluruh tubuhnya, dan berteriak, "Guru!" Perubahan mendadak ini mengejutkan Dongchen Daodi dan yang lainnya. Mulut Kaisar Qianyu berkedut saat ia bergumam tak percaya, orang tua mesum ini punya selera yang begitu kuat. Dia suka pria tampan seperti ini. Kaisar Dongchen Dao mengerutkan kening, dan keraguannya bertambah kuat, siapakah anak ini, dan bagaimana dia bisa membuat iblis tua Suehu tunduk padanya. Mungkinkah, dia menyembunyikan kekuatannya dan berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Sebelum mereka sempat menyadarinya, secerca rasa jijik terpancar di mata Lu Yun, lalu dia menamparkan wajah mereka. Suara renyah bergema di udara, dan pemimpin Sekte Suehu terbang seperti layang-layang yang talinya putus. Tubuh sucinya hancur berkeping-keping di udara dan berubah menjadi titik-titik cahaya darah. Lu Yun melambaikan tangannya dengan santai, dan rantai aturan berwarna darah ditarik keluar dari kekosongan, yang dia pegang di tangannya dan mainkan. Adegan ini benar-benar mengejutkan Dongchen Daodi dan yang lainnya. Kaisar Qianyu tersentak, wajahnya pucat. Bagaimana ini mungkin? Suehu adalah seorang abadi tingkat pertama sejati, namun dia dikalahkan hanya dengan satu tamparan. Kaisar Dongchen Dao menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Secerca ketakutan melintas di matanya, kekuatan anak ini jelas melampaui tingkat keabadian pertama. Terlebih lagi, itu tak terduga. Dia mengambil keputusan cepat dan berteriak, "Ayo berangkat." Akan tetapi, sebelum mereka sempat bergerak, tekanan tak kasat mata turun ke atas mereka, mengunci mereka dengan kuat di tempat, tidak dapat bergerak. Suara tenang Lu Yun terdengar, "Apakah aku membiarkanmu pergi?" Pada saat ini, sebuah suara tajam memecah kebuntuan, "Tunggu. Dia adalah penguasa wilayah Taichang." Orang yang berbicara adalah seorang pejuang abadi dari ras alien segitiga. Wajahnya dipenuhi ketakutan saat ia menunjuk Lu Yun, suaranya bergetar. "Tuan wilayah Taichang." Dongchen Daodi dan yang lainnya tercengang pada awalnya, lalu ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Rencana awal mereka adalah mencaplok ras alien lava, merebut harta karun mereka, lalu membawa harta karun tersebut untuk mengunjungi penguasa wilayah Taichang dan mencari perlindungan. Tanpa diduga, orang yang sangat ingin mereka kagumi itu tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Ketika mereka memikirkan tindakan mereka sebelumnya, Dongchen Daodi dan yang lainnya tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggung mereka dan berkeringat dingin. Di hadapan penguasa domain Taichang, kekuatan mereka tidak cukup. Melarikan diri. Kemana saya bisa melarikan diri? Hanya ada satu cara untuk mati jika Anda melarikan diri. Memikirkan hal ini, Dongchen Daodi dan yang lainnya segera mengubah strategi mereka. Daripada melawan dengan keras kepala, lebih baik menyerah dengan sukarela, barangkali masih ada secerca harapan. Salam kepada penguasa wilayah Taichang. Kaisar Dongchen Dao adalah yang pertama bereaksi. Ia langsung berlutut di tanah, menundukkan kepala, dan berbicara dengan nada yang sangat hormat. Kaisar Qianyu Dao dan yang lainnya mengikuti dari dekat, berlutut dan meneriakkan, "Salam kepada penguasa wilayah Taichang," karena takut dibunuh oleh Lu Yun jika mereka terlambat selangkah saja. Di tanah leluhur suku alien lava, para anggota suku yang awalnya putus asa mendengar panggilan Dongchen Daodi dan yang lainnya, dan segera menyadari bahwa Lu Yun ada di sini untuk mendukung mereka. "Itu penguasa wilayah Taichang. Kita selamat. Hebat. Hidup penguasa wilayah Taichang." Sorak-sorai bergema di seluruh dunia, dan awan keputusasaan pun sirna, digantikan oleh kegembiraan karena selamat dari bencana. Si Hao begitu terharu hingga air mata mengalir di wajahnya. Ia berjalan gemetar ke arah Lu Yun, berlutut, dan bersujud, "Terima kasih, Tuan Taichang, karena telah menyelamatkan hidupku." Lu Yun mengangguk ringan dan berjalan di depan si Hao bersama si Potian. Dongchen Daodi dan yang lainnya mengikuti dari dekat, seperti pelayan setia. "Potian, aku berjanji padamu bahwa aku akan membiarkan ras alien lava menjalani kehidupan yang baik." Lu Yun menatap si Potian dan berkata dengan tenang, "Mulai sekarang, seluruh klan alien lava akan pindah ke wilayah Kekaisaran Taichang. Aku akan mengatur wilayah yang cocok untukmu." Si Potian mengangguk penuh semangat, matanya penuh rasa terima kasih. Lu Yun menoleh ke arah Dongchen Daodi dan yang lainnya, nadanya tiba-tiba menjadi dingin, "Adapun kamu." Dongchen Daodi dan yang lainnya merasakan sesak di hati mereka dan menahan napas, menunggu keputusan Lu Yun. "Mulai sekarang, kalian semua akan berafiliasi dengan klan alien lava dan menjadi bagian dari wilayah Kekaisaran Taichang." Nada bicara Lu Yun tidak menyisakan ruang untuk keraguan, semua level kalian akan diturunkan satu level. Meskipun Dongchen Daodi dan yang lainnya merasa dirugikan, mereka hanya bisa menelan amarah mereka. Agar dapat bertahan hidup, apa gunanya sedikit penghinaan ini? Begitu Lu Yun selesai berbicara,
tekanan besar turun dari langit, dan ruang angkasa beriak seperti permukaan air, dan sesosok tubuh perlahan muncul. Pria yang datang mengenakan jubah biru, berwajah berwibawa dan memancarkan aura agung. Ia adalah penguasa wilayah Changlan. Dongchen Daodi dan yang lainnya terkejut dan segera berlutut di tanah lagi, seluruh tubuhnya gemetar dan merasa tidak nyaman. Mereka dulu bergantung pada penguasa wilayah Changlan, tetapi sekarang mereka beralih kepada Lu Yun, karena takut penguasa wilayah Changlan akan menaruh dendam terhadap mereka. Si Hao diam-diam mendongak dan melihat wajah penguasa wilayah Changlan muram. Ia merasa semakin gelisah dan berpikir ada sesuatu yang salah. Ekspresi Lu Yun tetap tidak berubah saat dia membungkuk dengan tenang. Tuan Changlan, apa kabar? Sapaan sederhana Lu Yun menimbulkan badai dalam hati Dongchen Daodi dan yang lainnya. Lu Yun menyapa penguasa wilayah Changlan dengan begitu tenang, seolah-olah mereka setara. Mungkinkah kekuatan Lu Yun sudah cukup untuk bersaing dengan penguasa domain Changlan? Si Potian tampak tenang. Ia telah mengikuti Lu Yun selama bertahun-tahun dan tahu bahwa kekuatan Lu Yun tak terduga. Menurutnya, sikap Lu Yun bergantung pada penguasa wilayah Changlan, bukan sebaliknya. Penguasa wilayah Changlan menyapu pandangannya ke kerumunan, akhirnya tertuju pada Lu Yun. Ia memaksakan senyum dan berkata, maafkan saya karena tidak menyambut Anda, penguasa wilayah Taichang. Tanggapan sopan ini mengejutkan Dongchen Daodi dan lainnya. Penguasa wilayah Changlan begitu sopan kepada Lu Yun. Apakah dia tidak keberatan jika Lu Yun memburu anak buahnya? Penguasa wilayah Changlan tentu saja tidak puas, tetapi dia juga tahu bahwa Lu Yun bahkan mampu membunuh kaisar pemurnian darah, dan mendapat dukungan dari banyak pejabat tinggi dan orang-orang kuat di belakangnya, jadi dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Daripada saling menghancurkan, lebih baik memberi Lu Yun sedikit muka. Aku ingin tahu apa tujuan tuan wilayah Taichang datang ke sini. Penguasa wilayah Changlan bertanya ragu-ragu, sambil diam-diam mengamati reaksi Lu Yun. Saya akan mengerjakan beberapa tugas. Lu Yun berkata dengan santai, ngomong-ngomong, pindahkan klan alien lava dan ini, ya, pasukan yang telah tunduk padaku ke wilayah Kekaisaran Taichang. Penguasa wilayah Changlan merasakan firasat buruk di hatinya. Memang benar. Jelaslah bahwa Lu Yun sedang mencoba memburu rakyatnya. Namun, raut wajahnya tetap tenang. Ia malah tersenyum dan berkata, penguasa wilayah Taichang benar-benar tegas. Apakah Anda butuh bantuan saya? Terima kasih, Tuan Changlan. Lu Yun juga tidak sopan, aku masih membutuhkanmu untuk mengurus migrasi. Lord Changlan menahan rasa tidak senangnya dan berkata kepada Kaisar Dao Dongchen dan yang lainnya, karena kalian sudah mengikuti Lord Taichang, kalian harus berperilaku baik dan jangan kehilangan muka di hadapanku. Dongchen Daodi dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka telah dimaafkan dan bersujud tanda setuju. Tuan Changlan kemudian berkata kepada Lu Yun, Tuan Taichang, karena Anda sudah di sini, mengapa Anda tidak datang ke istana tuanku untuk mengobrol? Oke, Lu Yun mengangguk. Setelah meninggalkan tanah leluhur suku alien lava, Lu Yun dan Sang Shaoxian pergi ke wilayah bintang Suaniao bersama. Dibandingkan dengan skala besar saat dia pergi ke ras alien lava, Lu Yun tampak jauh lebih rendah hati kali ini. Klan Yin Sang kuno adalah klan yang diwarisi dari para kultivator yang terlatih. Kekuatan mereka secara keseluruhan tidak sebaik klan alien lava. Dalam perjalanan, Sang Shaoxian memperkenalkan Lu Yun, meskipun mereka dulunya mulia, kekayaan mereka kini justru dikendalikan oleh kekuatan di belakang mereka. Mereka hanyalah alat bagi orang lain untuk menghasilkan uang. Oh, Lu Yun bertanya dengan penuh minat, apa kekuatan di balik ini? Siapakah mereka? Saya tidak tahu siapa orangnya secara pasti. Sang Shaoxian menggelengkan kepalanya. Aku hanya tahu mereka sangat kuat. Bahkan ayahku pun tak berani menyinggung mereka dengan mudah. Tampaknya klan Yin Sang kuno sangat dalam. Lu Yun berkata dengan penuh arti. Bintang Suaniao adalah tanah leluhur klan Sang kuno. Planet ini penuh vitalitas. Langitnya biru jernih, dengan awan putih berarak di angkasa, dan udaranya dipenuhi aroma samar rerumputan dan pepohonan. Burung hitam adalah totem suku Yin dan Sang kuno kita. Sang Shaoxian menunjuk seekor burung hitam raksasa yang terbang di langit dan berkata, garis keturunan abadi saya yang telah terbangun akan mengembun menjadi sebuah citra dharma di masa depan, yang kemungkinan besar akan berbentuk seekor burung hitam. Lu Yun mendongak dan melihat burung hitam itu sepenuhnya hitam, dengan lebar sayap ratusan kaki, memancarkan aura kuno dan misterius. Begitu keduanya mendarat, seorang pria parubaya berpakaian mewah datang menyambut mereka bersama sekelompok orang. Penguasa wilayah Changlan mengalihkan pandangannya ke orang-orang yang berlutut di tanah, dan akhirnya tertuju pada Lu Yun. Ia berkata dengan acuh tak acuh, Lu Yun, kau cukup berani. Kau benar-benar berani ikut campur dalam urusan wilayah Changlanku. Lu Yun terkekeh pelan, Tuan Changlan, Anda salah. Saya hanya melihat ketidakadilan dan datang untuk menyelamatkan. Penguasa domain Changlan mendengus dingin, dan tekanan kuat meningkat lagi, menyebabkan ruang bergetar lebih hebat lagi. Dongchen Daodi dan yang lainnya merangkak di tanah, hampir tidak bisa bernapas. Si Hao sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, dan diam-diam mengutuk Lu Yun atas kecerobohannya. Ekspresi wajah Lu Yun tetap tidak berubah, seolah-olah tekanan ini tidak memberikan pengaruh apapun padanya. Dia menatap penguasa wilayah Changlan dengan tenang, tanpa rasa takut di matanya. Setelah kebuntuan singkat, penguasa wilayah Changlan tiba-tiba menarik tekanannya dan berkata dengan tenang, untuk saat ini, saya akan mengingat kejadian hari ini. Saya harap Anda menjaga diri. Setelah berkata demikian, sosok itu melintas dan lenyap dalam kehampaan.
Setelah Tuan Changlan pergi, Kaisar Dongchen Dao dan yang lainnya merasa lega. Mereka semua berdiri dan menatap Lu Yun dengan kagum. Mereka tidak menyangka Lu Yun benar-benar dapat bersaing dengan penguasa wilayah Changlan.